Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyapa kita yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-18 ayat 4. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop ini kita melihat bahwa kondisi bangsa Israel sedang diproses oleh Tuhan menjadi lebih baik lagi. Dalam teks khotbah hari ini, Tuhan mengkehendaki agar kehidupan umat Israel dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Agar perilaku mereka, kebiasaan mereka dalam menyembah berhala, hidup tanpa moral yang baik, dan tidak percaya dengan Tuhan dapat mereka ubah. Dan dalam perikop ini khususnya Tuhan menekankan umat Israel agar berpegang teguh dalam ajaran dan ketetapan Tuhan serta memelihara kekudusan mereka. Bapak Ibu, inilah yang kita lihat dalam teks khotbah kita pada saat ini. Tentu umat Israel, Tuhan mengajak supaya mereka melakukan apa yang sesuai dengan hukum Tuhan, apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan, sehingga perilaku mereka, kebiasaan mereka yang menyembah berhala tidak mereka lakukan lagi. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai umat percaya pada saat ini firman Tuhan juga menegur kita, mengingatkan kita. Kita hidup Bapak Ibu di tengah-tengah atau lingkungan masyarakat mungkin yang belum tentu seiman dengan kita. Ada kebiasaan mereka mungkin sangat berbeda dengan kehidupan kita, bahkan mungkin berbeda dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan mengajak kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita harus berani tampil beda. Kita harus berani tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal dan tidak percaya kepada Kristus Yesus. Ini adalah hal yang pertama yang harus kita renungkan. Ketika umat Israel ditegur oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan supaya berpegang teguh pada ketetapan Tuhan dalam perikop ini, berpegang teguh akan perintah Tuhan, sebab kita percayai bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita. Bapak Ibu, hal yang kedua yang perlu kita ketahui dari perikop ini adalah bahwa kita harus menunjukkan kita pengikut Tuhan. Kita harus meneladani Kristus Yesus. Ia rela mati Bapak Ibu demi tebus dosa-dosa kita. Untuk itu dialah teladan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan menekankan agar kehidupan kita, agar kebiasaan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, agar kita stop. Mari Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita mungkin hidup dalam dunia ini penuh dengan tantangan, penuh dengan persoalan. Mungkin kebiasaan kita, gaya hidup kita yang tidak baik. Tetapi pada hari ini Tuhan menyapa kita untuk berhenti dari gaya hidup kita, dari perilaku kita yang tidak baik, supaya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu kita hidup dengan aturan Tuhan. Kita percayai bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Ingatlah Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam ketetapan Tuhan, maka dikatakan di ayat 15 sesudah ayat ini, kita akan memperoleh keselamatan bersama-sama dengan Kristus Yesus. Maka harus tampil berbeda. Kita harus berani. Kita berbeda karena kepercayaan kita. Kita berbeda karena hidup kita. Kita berbeda karena iman kepercayaan kita. Kita berbeda karena gaya hidup kita yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan. Kami tetap mendoakan agar Tuhan menyertai kami, menguatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.